Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para tamu hadirin pada kesempatan yang berbahagia ini dan seluruh panitia, kami mengucapkan selamat siang semuanya. Ya, saya mengucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah memberikan fasilitas pada kesempatan hari ini, yang mana kita harus tahu, kita harus mengerti untuk merawat demokrasi di dewasa ini. Kita harus tahu dalam memilih pemimpin. Maka dari itu kita harus bisa menggali aspirasi, keinginan masyarakat bawah. Apa keinginannya, apa harapannya, apa angan-angannya, apa yang dicita-citakannya, harus kita tahu. Kita harus tahu apa yang diharapkan masyarakat. Jangan sampai kita memberikan, walaupun menurut kita adalah yang terbaik, namun tidak tepat karena tidak sesuai yang diinginkan oleh rakyat. Maka dari itu, rakyat dari bawah, kita beri waktu, kita dengarkan apa yang diharapkan oleh rakyat. Maka dari itu saya sangat mengapresiasikan pada kesempatan hari ini, karena dari rakyat, keinginan rakyat, mari kita dukung, mari kita wujudkan. Desa kita adalah desa yang sangat besar, desa yang paling padat masyarakatnya, penduduknya. Di Kecamatan Kesmantoro ini yang paling besar, yang paling padat penduduknya adalah desa tercinta Gedawung ini. Maka masyarakat desa Gedawung itu butuh pemimpin yang tepat, butuh pemimpin yang benar, yaitu pemimpin dekat dengan rakyat, yaitu pemimpin yang dekat dengan rakyat, yaitu pemimpin yang paham hati rakyat, tahu keinginan rakyat, dan mau bekerja keras untuk rakyat. Itu yang dibutuhkan. Rakyat butuh pemimpin yang paham, yang mengerti apa kebutuhan masyarakatnya. Pemimpin yang bisa memajukan desanya. Karena pemimpin itu harus tahu apa potensi, apa keunggulan di desa ini. Itu yang akan menjadi senjata, yang akan menjadi modal kita untuk membangun, untuk memajukan, untuk mengangkat derajat desa kita ini. Maka dari itu, jangan hanya pemimpin yang hanya duduk di kantor saja, namun kita harus terjun, harus kita menggali potensi-potensi yang ada di wilayah kita ini. Karena kita akan mencari peluang-peluang yang ada. Itu akan menjadi strategi-strategi kita untuk mengangkat, untuk memperkenalkan keunggulan-keunggulan kita kepada desa-desa yang lain atau mungkin kecamatan yang lain. Karena kita berhadapan dengan desa-desa lain, kita berkompetisi dengan desa-desa yang lain, kita adu di situ, kita bersaing. Bersaing bukan berarti kita bermusuhan, tapi kita akan bersaing dalam arti berlomba-lomba untuk memajukan desa kita ini dari segi apa yang kita miliki, dari sumber daya yang kita miliki. Itu. Maka dari itu, jangan salah pilih untuk mencari pemimpin. Maka dari itu, jangan salah untuk memilih pemimpin. Oleh sebab itu, kesempatan hanya datang sekali. Sekali kita salah dalam memilih, maka kita akan sia-sia dalam periode ini. Oleh sebab itu, saya harapkan, saya minta, yuk kita berpikir untuk mencari pemimpin yang dimulai dari sekarang. Beliau adalah orang yang terbuka, orang yang biasa, orang yang sudah terbiasa
di depan umum, sudah terbiasa dengan masyarakat. Jangan memilih pemimpin yang sudah manja dengan fasilitas-fasilitas yang sudah mereka miliki. Jangan memilih pemimpin yang belum pernah hidup susah. Jangan milih pemimpin yang belum pernah belusuan ke wilayah. Begitu kita salah memilih pemimpin yang tidak tepat, maka kita akan kehilangan untuk kesempatan satu periode ini. Itu hati-hati ini, hati-hati, karena sepanjang pengalaman saya seperti itu. Begitu kita tidak bisa memanfaatkan kesempatan ini, maka kita akan menjadi orang yang gagal dalam berdemokrasi, gagal dalam memilih pemimpin. Maka dari itu hati-hati, maka kesempatan tidak akan pernah muncul untuk yang kedua kalinya untuk menghadapi persaingan pada saat ini. Karena di desa di luar sana, tetangga kita, desa yang mungkin lebih maju, itu akan menjadi pacuan kita. Kita harus melangkah selangkah lebih maju dibandingkan dengan desa tetangga kita. Mari kita lihat potensi di desa kita. Banyak hasil bumi, mulai dari empon-empon, sayuran, tanaman pangan, dan sebagainya. Kita sudah mampu, sudah banyak. Namun kenapa pedagang di luar sana malah pedagang di sini? Contohnya seperti makanan cilok, seperti mie ayam, keliling, tukang perabot, penjual apa sebagainya. Keliling itu bukan dari warga kita, malah dari warga luar. Itu artinya uang kita itu digeruk ke luar. Kenapa kita yang mempunyai jiwa bisnis, yang mempunyai usaha, yang mempunyai modal, kenapa kita tidak jual ke desa kita sendiri? Maka dari itu, mari kita yang mempunyai bakat, mempunyai jiwa bisnis, kita jual ke tetangga kita, ke lingkungan kita, dan pedagang yang ada di luar sana nanti kita stop, tidak boleh masuk. Supaya apa? Supaya uang kita tidak keluar, tidak mengayakan orang lain, tapi mengayakan warga kita sendiri. Usaha kita akan menjadi lancar, meningkat. Itu harapan kami. Warga kita yang ada memiliki usaha seperti membuat split, membuat keripik, membuat makanan ringan, catering, itu dengan cara kita titip-titipkan, kita promosikan ke warung atau toko terdekat, dan ditekankan pada toko dan warung yang ada di Gedawung, kita menjual itu produk dari warga kita sendiri. Jangan sampai produk luar itu kita terima. Dalam catatan, warga kita juga harus bisa bersaing untuk membuat produk-produk seperti yang ada di luar. Itu dengan cara apa? Nanti kita akan mencari pakarnya untuk melatih warga kita. Kita latih untuk membuat makanan, kue, dan lain sebagainya. Dari situ kita mempunyai keahlian, kita mempunyai produk, dan kita jual ke warung dan toko terdekat, sehingga kita menjual produk-produk kita sendiri. Seperti itu. Langkah yang pertama. Untuk langkah yang kedua, seandainya di desa kita ini sudah kita kuasai produk-produk makanan, maka kita merambah ke luar desa. Kita menitipkan makanan kita, yang kita menitipkan produk-produk kita ke warung-warung di luar desa Gedawung. Seperti contohnya empon-empon. Sejauh ini, sedewasa ini memiliki hasil bumi berupa empon-empon. Kita iris, kita keringkan, lalu kita jual
masih dalam keadaan barang mentah. Yuk, nanti kita mencari tenaga ahli untuk melatih kita untuk mengolah empon-empon itu menjadi produk yang sudah jadi, yang siap dikonsumsi dengan cara dihaluskan mungkin, atau mungkin dengan dibuat sirup dan sebagainya. Itu tugas kita nanti. Maka kita hanya jangan menjual produk-produk mentah, namun kita juga menghasilkan hasil bumi, hasil mentah, dan kita olah sendiri dan kita jual produk yang sudah siap saji, siap konsumsi. Maka dari itu, dengan cara inovasi-inovasi ini, kita akan membuat lapangan kerja seluas-luasnya. Tetapi kalau tidak dimulai dari sekarang, kalau kita melempem, kalau kita lemah, kalau kita tidak bangun, kalau tidak kita bangkit, ya semua itu hanya tinggal angan-angan dan harapan saja. Ayo, pada sekarang seandainya kita tidak bangkit, kita tidak bangun, kita melempem, ya kapan kita akan menjadi desa yang maju? Maka dari itu, saya titip, saya pesan kepada pemimpin nanti yang terpilih, jangan takut di demo, jangan takut dirasani, jangan takut diprotes. Karena apa? Karena itu adalah menjadi kontrol buat panjenengan. Maka dari itu, jika ada orang yang vokal, maka angkatlah dia menjadi partner Anda, karena akan menjadi tolak ukur dari kontrol untuk kemajuan desa kita ini. Jangan sampai orang yang vokal, orang yang banyak ngomong, malah Anda singkirkan. Karena jika tidak ada orang seperti itu, karena kita butuh orang-orang seperti itu untuk meningkatkan kapasitas kita, untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan kita. Strategi suatu pemerintahannya seperti itu, bukan hanya kita bicara itu lurus itu lempeng saja, nggak ada seninya ya. Kita butuh orang-orang yang semacam itu sebagai partner kita, atau siapa saja yang tidak menjadi atau menjadi lawan saing Anda, maka jadikanlah dia adalah partner kerja Anda. Jadikanlah untuk bekerja bersama, bersinergi. Karena apa? Seseorang yang berkompetisi, seorang yang ingin maju dan memang tidak berkesempatan untuk menjadi seorang pemimpin atau tidak diberi amanah, hanya saja nasibnya yang berbeda, namun kegigihan ataupun keinginan dan cita-citanya adalah sama-sama untuk membangun. Maka dari itu, jangan dianggap mereka-mereka yang tidak menjadi itu adalah musuh Anda, saingan Anda dalam arti lawan Anda, tetapi rangkullah agar mereka bisa melanjutkan apa yang cita-citakan bersama Anda. Maka dari itu, pilihlah pemimpin yang memiliki rekam jejak masa lalu, perjalanannya seperti apa. Jangan hanya katanya bagus, katanya baik, tapi kita belum tahu seperti apa. Nah, dari itu, pilihlah pemimpin yang sudah memiliki rekam jejak masa lalunya seperti apa. Maka dari itu, jangan gusa-gusu, jangan age-age dalam memilih pemimpin. Karena apa? Ingat Bu, Belanda masih jauh. Mungkin yang saya sampaikan seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka!